Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mewawancari salah satu tokoh adat di negeri Nusa Niue. Kita akan mengulik bagaimana sejarah Nusa Niue itu sendiri dan bagaimana sih hukum-hukum adat yang ada di Nusa Niue, dan sekaligus menelisik tentang pariwisata yang ada di negeri Nusa Niue. Mungkin itu, kita akan lanjut ke sesi wawancaranya. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh adat dari negeri Nusa Niue, yaitu dengan Opa siapa? Kalau boleh tahu Opa, namanya Opa? Opa Yosep ya. Beliau merupakan salah satu tokoh adat yang tahu tentang sejarahnya negeri Nusa Niue itu. Bisakah Bapak ceritakan tentang bagaimana sih terbentuknya negeri Nusa Niue ini? Ini asli orang sini atau mereka adalah pendatang-pendatang dari negeri-negeri sana? Negeri Nusa Niue memang pada dasarnya adalah satu negeri yang terbesar di zaman dulu. Negeri Nusa Niue adalah negeri raja, dikuasai oleh raja, membawahi negeri Latuhalat, Amohusu, negeri Silale yang ada di sekitar ini. Itu pada zaman dulu dikuasai oleh raja negeri Nusa Niue. Raja negeri Nusa Niue ini mempunyai 4 pembantu yang dinamakan dengan 4 kepala soa. Kepala soa Anton Latu itu berasal dari marga Watilete. Kepala soa Anton Sarong itu berasal dari marga Pea. Kepala soa Tutu Iyang itu berasal dari marga Makapua. Sedangkan Tutu Arong itu berasal dari marga Latukola. Jadi raja dengan 4 kepala soa ini merupakan staf inti dari negeri ini secara adat. Kalau sistem pemerintahan kan berbeda ya. Benar Bang. Ya, itu diatur dengan kepala dusun, ketua RT dan sebagainya. Tapi secara adat itu 4 kepala soa. Ketika ada acara adat, raja harus didampingi oleh 4 kepala soa. Kemudian memiliki 2 kapitan. Kapitan istana untuk mengawal raja, sedangkan kapitan perang untuk menjaga keamanan negeri ini dari secara internal negeri maupun eksternal. Jadi itu 2 kapitan yang punya tanggung jawab pada negeri Nusa Niue. Nah, negeri Nusa Niue ini sejak dulu memang aslinya orang sini. Ada juga pendatang yang datang dari luar, tidak banyak. Pendatang yang dari luar ini baru masuk setelah terjadi kerusuhan Maluku pada tahun 1999. Terjadi pengungsian. Hanya negeri Nusa Niue ini baru saja bertambah dengan penduduk yang datang dari luar. Jadi marga-marga asli yang ada di negeri Nusa Niue ini Desosa sebagai raja negeri Nusa Niue, marga Pea sebagai kepala soa, marga Watilete juga kepala soa, marga Latukolang kepala soa, Makapuang juga kepala soa. Kalau Pulalan itu zaman dulu dia juga turunan raja. Jadi itu masih zaman Hindu. Mereka itu keturunan raja. Sehingga waktu dia punya anak cucu jadi raja, dibaptis oleh Portugis, dia diberi nama atau diberi marga De Sousa. Jadi Pulalan dengan Watilete ini adik berkakak pada zaman dulu. Dari cerita Opa bisa kita simpulkan bahwasannya negeri Nusa Niue ini adalah suatu daerah tempat tinggal asli, memang sudah ditinggali dari sejak zaman dulu. Iya. Sebelum bangsa-bangsa penjajah datang ke bumi ini. Apakah sudah ada penambahan marga? Karena tadi banyak pendatang ke sini, Opa. Apakah itu termasuk dalam bagian adat Nusa Niue atau bukan? Ada yang sudah masuk dalam adat Nusa Niue, dalam arti mereka sudah dicatat dalam masing-masing soa ini. Tapi ada juga yang belum, karena itu harus lewat persetujuan adat. Rapat masyarakat secara umum baru bisa ditentukan mereka mau dialihkan ke soa yang mana. Cuma saya juga pernah mendengar, Opa, ada namanya Pilgandong kalau tidak salah. Ya betul. Nah, kalau Pilgandong Nusa Niue ini, Pilagandong ini Nusa Niue ini Pilagandong dengan siapa? Dengan negeri mana? Kalau negeri Nusa Niue itu gandungnya negeri Hitulama. Hitulama. Ya. Karena raja negeri Nusa Niue kawinan dengan adik daripada raja negeri Hitulama, marganya Pelu. Marganya Pelu. Ya, di Hitulama marga Pelu. Jadi adik daripada marga Pelu menikah dengan raja Nusa Niue. Sehingga terjadilah hubungan kekeluargaan antara 2 negeri ini yang disebut dengan gandung.
Sedangkan kalau Pela, Pela. negeri Nusa Niwe Pela dengan Hatiwe besar. Tidak bisa. Nah, itu lama Pela dengan Galala. Maka terjadilah suatu ikatan persaudaraan antara Pela Gandong ini yang disebut dengan Hinuhala. Hinuhala. Itu Nusa Niwe, Hatiwe, Galala. Oh, seperti itu. Ya. Jadinya kalau menurut Pela Gandong itu Nusa Niwe punya 3 saudara akhirnya. Ah, Hitu Lama, Hitu Besar, dan satunya lagi tadi Hatiwe besar. Hatiwe Besar. dan Galala. Tapi apakah dari Pela Gandong ini punya peran besar gitu Pak? Apalagi pasca kerusuhan di tahun 99 di Kota Maluku. Di daerah Maluku ini khususnya Kota Ambon ya, Hinuhala ini gabung daripada Pela Gandong ini, kita jadi contoh dalam melakukan video pemantasan sehingga kita menjadi contoh untuk negeri-negeri lain ini mengambil sikap agar kejadian kerusuhan 99 ini tidak akan terulang lagi. Hinuhala ini merupakan salah satu contoh daerah yang memproklamasikan atau bisa dikatakan sebagai mendeklarasikan bahwasanya tidak akan ada lagi kerusuhan di tahun-tahun berikutnya, cukup di tahun 99 saja. Begitu Pak ya? Iya. Jadi merupakan berarti ini menjadi sebuah contoh perdamaian bagi masyarakat Maluku dan bagi masyarakat Indonesia lebih khususnya. Iya, jadi Hinuhala ini kan terdiri dari umat Kristen, umat Islam. Makanya dengan perkumpulan ini tidak lagi terjadi permusuhan antara agama Kristen dan agama Islam. Ini merupakan contoh yang baik dan merupakan satu kejadian yang sangat luar biasa untuk mendamaikan hal-hal tersebut. Jadi biasanya itu kadang-kadang ada 2 tahun, ada 4 tahun kita bikin kumpul bersama. Bisa terjadi di Nusa Niwe atau bisa terjadi di negeri itu. Yang 4 negeri ini berkumpul di sana, rame-rame bikin acara adat. Jadi pada saat kerusuhan itu kita bikin sumpah janji. Sumpah janji. Ya, jadi minum air sumpahan. Dari 4 negeri ini kita minum air sumpahan. Raja itu lama, Raja Nusa Niwe dengan dia punya aparat, kita pegang cawan baru minum. Ikatan bahwa tidak boleh melakukan pertumpahan darah atau perang di antara 4 negeri ini. Sehingga itu menjadi contoh dan dihadiri oleh pemerintah Kota Ambon maupun Provinsi Maluku. Bagaimana sih hukum adatnya atau ada upacara-upacara adat yang biasanya rutin dilakukan di negeri Nusa Niwe? Kalau upacara adat biasanya untuk negeri ini apabila terjadi pelantikan raja. Itu biasa dilakukan. Jadi semua negeri ini berkumpul, lalu ada kepala-kepala suku ini bertanggung jawab untuk itu, bekerja sama dengan sendiri negeri untuk menentukan siapa figur yang akan naik sebagai raja Nusa Niwe. Tapi kalau selain itu apa? Selain daripada itu, setiap tanggal 31 Desember akhir tahun itu negeri Nusa Niwe, baik pemerintah negerinya, masyarakatnya, kemudian pimpinan-pimpinan gereja yang ada di negeri ini, kita bersatu. Kita melakukan upacara adat, kemudian didoakan oleh para pendeta di sini untuk menolak semua ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam yang ada di masyarakat ini, supaya tidak ada lagi mereka dengan segala tipu muslihat untuk menghancurkan masyarakat. Dan itu didoakan dengan air. Jadi masing-masing kepala suku itu dia datang dengan 1 botol air. Setelah didoakan, masing-masing kepala suku ini punya tugas untuk siram di perbatasan-perbatasan negeri, di sumber-sumber air. Apabila masyarakat yang sengaja ada dengan ilmu-ilmunya, pasti dia akan terkena hukum dari negeri. Itu yang biasa dilakukan setiap tanggal 31. Ternyata di sini juga ada tempat wisata-wisata yang memang sudah dari dulu ada, Pak. Seperti pintu kota, kolam
Belanda dan para layang, Pak. Itu sebenarnya ada cerita di balik itu semua dalam pembuatannya, Pak. Mungkin kita akan bahas dari kolam Belandanya karena ini menarik, Pak. Mungkin apakah ini sebuah peninggalan dari orang-orang Belanda atau seperti apa, Pak? Kalau kolam Belanda itu baru saja beberapa tahun kemarin. Karena orang Belanda yang datang di sini membeli lokasi tanah itu, kemudian mereka membangun, sehingga itu disebut kolam Belanda. Kalau pintu kota itu memang aslinya, alamnya memang sudah terbentuk seperti itu. Jadi pintu besarnya itu memang sudah terbentuk sejak awalnya, sehingga dia disebut pintu kota. Lalu kalau Peralayan itu baru dibangun pada tahun 2017. Itu atas inisiatif dari salah satu terbang layang dari Jakarta yang datang survei. Jadi survei di daerah Maluku ini, khususnya di Pulau Ambon ini, hanya ada di Nusa Niwe. Oh, berarti dari seluruh Ambon ini hanya ada di Nusa Niwe Ya. para layangnya. Lokasi peralayannya hanya ada di Nusa Niwe. Maka mulai dari 2017 itu TNI Angkatan Udara melakukan kerjasama dengan negeri Nusa Niwe untuk bisa membebaskan daerah itu sebagai daerah pariwisata peralayan. Dan itu dibina dari 2017 sampai sekarang. Jadi awal mula belum ada jalan ke situ. Akhirnya dibuat akses jalan ke sana. Ketika Raja Yesus yang sekarang ini dibuatlah akses jalan ke sana di aspal. Kalau dulu hanya jalan setapak pada tahun 2017. Jadi masyarakat mau datang ke sana hanya ada jalan 1 km, kemudian mereka berjalan kaki menuju lokasi. Tapi sekarang dengan sudah adanya aspek jalan ke sana, sudah ramai tiap hari, sudah ramai daerah Peralayan. Setelah melakukan sesi wawancara tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya di negeri Nusa Niwe ini memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa banyaknya, yaitu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya di negeri Nusa Niwe ini masih menjunjung tinggi adat-adat dan budaya-budayanya dari zaman-zaman luhur tadi. Dan juga di negeri Nusa Niwe ini banyak sekali tempat wisata yang bisa kita ekspor dan bisa banyak kita kunjungi dalam keindahan alam luar biasa dan mempunyai nilai-nilai sejarah itu sendiri. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku dan seluruh orang-orang Indonesia dan wisatawan asing dari luar negeri itu untuk datang ke negeri Nusa Niwe ini, karena di negeri ini banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita ekspor. Mungkin itu, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.